Kata para ulama, Sultanul Qahir diletakkan di tempat yang kedua setelah dinun muttaba untuk menunjukkan bahwa yang kedua ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan kepada yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Maka Sultanul Qahir atau kepemimpinan, dalam makna yang luas kita sebut saja kepemimpinan. Kalau kita personifikasikan ya penguasa, ya, pemimpin atau kepemimpinan, itu memang mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Adlun syamil, hukum yang berkeadilan. Kenapa perlu dikasih sifat yang berkeadilan? Karena seperti itu juga Al-Quran membahasakan hukum. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jadi tidak hanya antahkumu, tapi antahkumu bil adli, hukum yang berkeadilan. Sultanul Qahir ini juga mempengaruhi amnun am, yaitu ketertiban sosial yang ada, sehingga tidak ada pembangkangan sosial. Tidak ada pengabaian dalam bentuk apapun terhadap tatanan dan konvensi yang sudah disepakati, karena ada Sultanul Qahir. Hizbun Darun juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif itu. Ekonomi yang darun, yang bergerak maju, tentu bukan ke belakang geraknya, kemudian dia menghasilkan, lalu juga merata untuk semua. Amalun fasih, ternyata kepemimpinan yang efektif itu tidak hanya berpengaruh pada hal-hal yang kasat mata, tapi dia juga berpengaruh pada situasi kebatinan dari seluruh masyarakat. Pada saat kepemimpinan yang efektif itu ada, maka para penduduk dan warga yang ada di situ, mereka punya mimpi-mimpi yang indah tentang masa depan. Mereka punya harapan-harapan yang besar, yang kalau di dalam bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza sa'altumu fas'aluhul firdausal a'la, yaitu dia amalun fasih. Kalau engkau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Artinya ketika kita bercita-cita untuk diri kita sendiri maupun untuk bersama-sama, kita rumuskan cita-cita yang terbaik, yang paling mulia, bukan di sisi manusia tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik para mahasiswa, dari apa yang disampaikan oleh Imam Mawardi ini, rasa-rasanya ada sedikit gambaran dalam pikiran kita bahwa politik itu penting. Politik itu penting. Jadi karena politik itu penting, maka strateginya memang harus dirumuskan. Bagaimana kita memandang politik? Bapak Ibu saudara sekalian, dulu pernah ada masa di mana kita banyak mendengar kutipan-kutipan yang bernada minor terhadap politik. Ada la'anallahu madatasa saya susu wa mashtuqa minha, itu ada kutipan begitu. Siapa yang punya kutipan itu? Katanya Syekh Muhammad Abduh, wallahu alam benar atau tidak. Allah melaknat kata saya susu dan semua derivasinya. Jadi seakan-akan berpolitik itu pasti akan destruktif. Orang yang baik kalau dia berpolitik wajib hukumnya ada kausalitas yang pasti, ada hubungan organik antara politik dengan rusaknya seseorang. Itu kita dengar terus menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya tawa'iyatan au kurhan, ya, baik sukarela maupun dipaksa, akhirnya umat ini menjauh dari ranah politik, melepaskan tempat-tempat yang menentukan, melepaskan ranah-ranah yang penting di republik ini, lalu kemudian menjadi penonton saja. Alhamdulillah, sistem politik itu berubah
desentralisasi, ada otonomi daerah, dan ada sistem pemilihan langsung dengan segala kekurangannya, dengan segala hal yang menjadi catatannya. Tapi paling tidak sistem pemilihan langsung ini membuka jalan bagi para santri. Salah satunya misalnya Muhammad Zainul Majdi ya. Kalau bukan sistem pemilihan langsung, kalau dulu kan ditentukan oleh seorang atau very small club, ada 2-3 orang lah di Jakarta menentukan siapa berkuasa di mana, apa yang harus dilakukan, agenda-agenda Jakarta apa yang harus disukseskan. Itu sangat kecil. Lingkup dari negara yang besar ini ternyata ditentukan oleh kecil sekali jumlah orangnya yang menentukan. Bahkan bisa jadi ada 1-2 orang saja. Nah, dengan sistem otonomi daerah dengan segala kekurangannya, ada catatan-catatannya, karena ini namanya jalan dibuka. Jalan itu tidak ada satpamnya yang memeriksa ini kiai atau preman, semuanya bisa masuk ya. Tapi ala kulli hal ini jalan yang dibuka, maka alhamdulillah ada ruang. Ruang ini insya Allah kalau kita melihat tren dari suasana kebatinan masyarakat, rasa-rasanya sekian tahun yang akan datang, ruang ini masih ada. Mudah-mudahan ada penyempurnaan terhadap ruang ini. Artinya ruang dari para santri dan anak-anak muda Islam ya, generasi muda Islam untuk masuk ke dalam politik struktural itu insya Allah ada, dan mudah-mudahan semakin besar pada masa-masa yang akan datang. Tinggal kita bersedia ndak dari sekarang, sejak antum para mahasiswa-mahasiswi ini ada di Universitas Darussalam ini, Anda bersedia ndak untuk melatih diri Anda, memampukan diri Anda untuk bisa berjalan di jalur yang tidak mudah itu. Insya Allah dengan hazanah kearifan dan ilmu yang ada di Darussalam, di Gontor ini, adik-adik dan para mahasiswa-mahasiswi yang sekarang sedang belajar pada waktunya nanti akan bisa mengisi ruang-ruang itu, menjadi pemimpin Indonesia insya Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, masukilah ruang itu, lalu kemudian isilah dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dulu di Nusa Tenggara Barat pernah ada masa ya, adik-adik semua, hadirin dan hadirat, kami warga NTB itu meyakini bahwa kami tidak bisa apa-apa, sampai pada titik di mana kami sendiri membuat julukan yang aneh-aneh terhadap NTB itu. Maka lahirlah istilah NTB nasib tidak baik. Nah, itu masih mending. Ada satu lagi yang ngomong nasib tergantung Bali. Nah, ada yang mungkin kelompok Jabariyah, apa katanya, nanti Tuhan bantu. Itu mungkin dia belajar kitab Jabariyah dulu ya. Nanti Tuhan bantu katanya. Jadi itu refleksi dari state of mind, dari memang otak kita di belakang kepala ini memang sudah istislam. Ya sudah, inilah kita, inilah bentuk terbaik kita. Kalau bahasa Sasak, wah ngeni wah keadaan tah, wah alurang wah ngeni wah kita. Ya sudah, kita begini ya sudah. Memang bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dan itu juga tidak lahir begitu saja. Ada bagian di NTB, khususnya di Pulau Lombok, itu yang memang lama sekali menjadi bagian dari suatu kerajaan Karangasem atau Bali Timur. Jadi memang lama diduduki, lebih dari 100 tahun, kalau bahasa lugasnya dijajah begitu. Jadi lama sekali penjajahan itu. Ketika secara fisik berhenti dijajah, mentalitasnya tertinggal di dalam hati dan di dalam pikiran.
Maka ketika dulu diberi amanah untuk memimpin NTB, yang pertama saya berdiskusi dengan teman-teman adalah selah apa yang harus selah apa yang bisa dipakai. Ya, selah, saya nggak tahu bahasa Indonesia selah itu apa ya? Sama ya, selah. Selah itu fathatun sogiroh, jadi lubang kecil. Kalau sudah mentok semua, mana nih cari lubangnya gitu. Jadi apa yang mesti dilakukan untuk membangun NTB, dan ujungnya adalah tentu kemandirian di NTB itu. Bagaimana ekonomi di NTB bisa lebih baik, bagaimana kualitas hidup masyarakat NTB yang 96% itu muslim itu bisa lebih baik. Dan NTB karena dia satu dari 3 provinsi ex Sunda kecil, dia selalu berada dalam tanafus daim, sakit ya. Yaitu persaingan yang terus menerus, tapi persaingan senyap. Ke siapa dia bersaing? Sebelah baratnya ada Bali, sebelah timurnya ada NTT. Sebelah baratnya saudara-saudara kita mayoritas Hindu, sebelah timur di NTT saudara-saudara kita yang mayoritas Kristiani. Di tengah ini namanya NTB mayoritas muslim. Maka ada tanafus itu, ada rasa kita ini harus bisa, kalau tidak sama, kalau tidak bisa lebih, ya paling tidak bisa menyamai, bisa bersaing. Karena juga ada muruah Islam di situ. Itu yang saya yakini dari awal, bahwa amanah ini juga padanya dan di dalamnya ada muruah Islam, ada marwah kita. Cari-cari selah, akhirnya kesimpulan yang pertama adalah memang membangun rasa percaya diri, ada i'timad ala nafs. Jadi as-thiqah bin nafsi, percaya bahwa Anda bisa berubah. Kenapa? Faqidus syai' la yu'tihi. Anda tidak akan mungkin mengalirkan energi perubahan kalau Anda sendiri tidak percaya terhadap perubahan itu. Orang yang tidak punya tidak mungkin bisa memberi. Bagaimana menumbuhkan percayaan diri? Setelah berdiskusi, saya sampai pada satu keyakinan bahwa ada sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki di NTB. Apa ya sesuatu yang sangat berharga itu? Fakta sosial bahwa NTB masyarakatnya adalah masyarakat yang mutadayinah, alal umum tentu saja. Jadi masyarakat yang alhamdulillah cinta pada agama, masyarakat yang beragama, masyarakat yang cinta membangun masjid. Memakmurkannya urusan kedua ya. Membangun dulu ya, ala kulihal tidak apa-apalah ya, membangun dulu, nanti memakmurkannya kita cari selahnya yang lain. Jadi cinta membangun masjid, cinta betul membangun masjid, cinta pada ulama, cinta pada pondok pesantren. Nah akhirnya kami sepakat jalan yang pertama ditempuh untuk menciptakan rasa percaya diri ini adalah berikhtiar mentransformasikan fakta sosial ini menjadi modal sosial.